Ini dia aplikasi pinjol terbaru di 2025, mudah cair meski menggunakan data busuk. Seperti yang kalian lihat di sini, limit yang saya dapatkan pada pinjaman ini sebesar Rp1.600.000. Pinjol ini aman untuk kalian galbay karena tanpa BI checking dan tanpa DC lapangan, sehingga mudah sekali untuk di ACC. Untuk kalian yang ingin pinjamannya di ACC juga, pastikan simak videonya dan ikuti trik dan tipsnya yang akan saya berikan di video ini. Sebelum lanjut ke isi videonya, di sini saya akan memberikan sedikit info mengenai giveaway saldo dana kaget dengan nominal Rp1 juta untuk 10 orang pemenang yang terpilih. Dan masing-masingnya akan mendapatkan Rp100.000 secara acak. Kalian cukup ikuti syaratnya untuk mendapatkan saldo dana kaget ini, yaitu tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian, dan beri komentar positif sesuai konteks video ini atau mau dana. Dan untuk pemenangnya hanya yang memenuhi syarat di atas. Selamat datang kembali di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan trik dan tips seputar cara pinjam online menggunakan data abal-abal, langsung di ACC. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke topik pembahasannya. Dan jangan skip-skip videonya supaya tidak gagal paham. Karena ada trik dan tipsnya yang kalian tidak ketahui, agar mudah di ACC. Bahkan jika satu langkah saja terlewati, pastinya akan ditolak. Sangat disayangkan jika pendaftaran kalian ditolak, karena pinjol ini tanpa slik OJK dan pinjol tanpa BI checking. Pertama-tama untuk kalian yang sering ditolak di aplikasi pinjol ilegal, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan kontak darurat terlebih dahulu. Dan pastikan kembali, kontak tersebut masih aktif, kemudian pada bagian log panggilan bersih tanpa ada spam. Karena jika ada salah satu log panggilan kalian terdapat spam tagihan dari pinjol lain, atau aplikasi pinjol lain yang pernah kalian lakukan dan berhasil, disarankan kalian hapus terlebih dahulu. Hal ini untuk memudahkan kalian dalam melakukan pinjol di aplikasi terbaru ini dan di ACC. Selanjutnya, mengenai SMS yang masuk juga penting untuk diperhatikan. Pastikan pesan yang masuk tidak ada teror atau tagihan dari debt collector pada aplikasi pinjol lain yang pernah kalian lakukan. Hal ini supaya memudahkan kalian menggunakan data abal-abal langsung di ACC. Untuk langkah berikutnya, langsung saja kalian download aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya, Pinjaman Amanah. Karena di sini saya sudah install aplikasinya, langsung saja ke langkah cara daftarnya. Pada aplikasi ini saat pertama kali dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini terdapat keterangan akses izin aplikasi, diantaranya seperti izin informasi perangkat, izin lokasi kasar, daftar aplikasi yang terinstall, dan izin kamera. Setelah itu kalian lanjut dan izinkan semuanya. Kemudian akan muncul kebijakan privasi seperti ini, scroll ke bawah dan klik saja tombol setuju. Sebelum itu kalian perhatikan terlebih dahulu pada bagian pengaturan aplikasinya, yaitu di info aplikasi seperti ini. Karena biasanya tidak semua perangkat Android mengizinkan akses aplikasi, meskipun saat mengakses aplikasi sebelumnya sudah kalian izinkan. Untuk itu diharuskan kalian periksa dulu pada pengaturan aplikasinya dan kalian izinkan semua seperti ini. Tujuannya supaya pengajuan pinjol kalian pada aplikasi ini di ACC meskipun nanti kalian menggunakan data abal-abal. Selanjutnya, di sini kalian bisa masukkan nomor HP yang akan kalian daftarkan dan pastikan nomor HP tersebut bersih tanpa teror apapun. Berikutnya kalian klik lanjut. Setelah itu kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Silahkan kalian buat password masuk untuk aplikasi pinjol ini. Setelah itu klik lanjut lagi. Setelah pendaftaran berhasil, kalian akan diarahkan ke bagian halaman depan. Dan bisa kalian lihat jumlah pinjaman tertinggi adalah Rp5 juta dengan tenor 180 hari dan bunganya 0,05% per hari. Sekarang, bisa kalian klik ajukan saja, maka akan diarahkan ke bagian sertifikasi identitas. Untuk bagian ini, bisa kalian siapkan foto KTP bagian depan dan verifikasi wajah. Nantinya, bagian data diri identitas kalian akan terdeteksi atau terisi otomatis seperti ini.
Pastikan foto KTP yang kalian miliki terlihat jelas. Supaya sistem aplikasi dapat membaca dan mengisi data seperti nama, NIK KTP, dan agama secara otomatis, tujuannya supaya tingkat persetujuannya tinggi. Klik lanjut saja, kemudian pada bagian informasi dasar ada beberapa kolom yang harus diisi mengenai sumber penghasilan kalian seperti pekerjaan, nama perusahaan, pendapatan bulanan, dan informasi alamat. Tujuan informasi dasar ini adalah untuk memverifikasi bahwa kalian memiliki pendapatan yang aktif, dan di bawahnya terdapat alamat tambahan. Kalian isi saja alamat lengkapnya seperti RT RW-nya jika ingin cepat di ACC. Dan pastikan untuk alamatnya benar sesuai dengan yang ada di KTP. Sekali lagi perlu diingat, mengenai pendapatan sesuaikan dengan gaji UMR di kota kalian supaya tingkat persetujuannya tinggi. Lalu klik lanjut. Pada bagian ini terdapat 3 kontak darurat yang bisa kalian isi. Pastikan kontak darurat itu benar dan aktif, yang sebelumnya sudah dijelaskan di awal. Karena jika kontak darurat itu tidak aktif, pasti akan ditolak. Selanjutnya, untuk pencairan di sini ada beberapa bank yang terdaftar di aplikasi pinjol ini. Jika kalian ingin mencairkan pinjaman tersebut ke aplikasi Dana, bisa memilih Bank Permata. Lalu kalian cek di deskripsi video ini untuk pencairan ke saldo Dana. Dan saya tegaskan kembali, untuk pencairan usahakan kalian pilih bank yang direkomendasikan aplikasi ini. Tujuannya supaya mudah dan cepat cair, karena aplikasi ini merupakan aplikasi pinjol paling gampang cairnya. Misalnya, di sini bisa kalian lihat saya akan cairkan ke Bank BNI. Dan seperti yang kalian lihat jumlah limit pinjaman yang tersedia di akun saya, sejumlah Rp1.600.000. Dan limit ini sudah mentok tidak bisa digeser-geser sesuai dengan jumlah limit yang diinginkan. Mungkin saja di akun kalian mendapatkan limit sebesar Rp4.600.000, maka besar kemungkinan bisa disesuaikan limitnya. Dapat kalian lihat di bawahnya terdapat sebuah portofolio produk, di mana portofolio produk itu merupakan sumber pinjaman yang akan kalian dapatkan. Karena di sini saya hanya mendapatkan Rp1.600.000, maka portofolio produk yang ditampilkan bersumber dari dompet digital dengan nominal limit seperti yang kalian lihat ini. Biasanya, jika kalian mendapatkan limit yang lebih besar pastinya akan muncul beberapa portofolio produk dengan besaran limit yang berbeda-beda. Dan jumlah limit tersebut dijumlahkan menjadi 1, sehingga memperoleh besaran nominal limit yang besar atau sesuai limit yang ditentukan oleh portofolio produk di aplikasi ini. Semoga video ini bermanfaat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.